Oke. Yuk, Git, silakan. Udah kelihatan ya, teman-teman semua? Ya, Sudah. kelihatan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya pagi ini. Jadi kalau kalau udah lihat dari gambarnya dan kalau udah lihat dari judulnya, ini saya mau membagikan sharing tentang kehidupan Abraham ya. Jadi Abraham itu kan pasti selalu eh, kita kita bahas dalam setiap khotbah, dalam setiap renungan pasti ada imannya Abraham yang mengubahkan, imannya Abraham dia menang. Nah, tapi di sini saya mau ngajak teman-teman itu untuk uh, melihat proses kehidupannya Abraham ya. Jadi ketika dia uh, mau mengorbankan Ishak itu prosesnya nggak instan, ada tahap-tahap yang dia lalui gitu. Nah, ini saya mau coba ajak teman-teman untuk melihat proses kehidupannya Abraham gitu. Nah, ini kita mulai dari baca ayat di Yakobus. Ada yang boleh bantu saya baca? Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 23. Hmm. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yes. Amin. Jadi ada iman, ada perbuatan, tindakan-tindakan iman Abraham yang percaya itu adalah ditunjukkan oleh tindakan-tindakannya dalam ketaatannya. Lalu dia mendapat predikat sebagai friend of God ya, sahabatnya Allah, yang artinya di mana Allah itu punya rencana dan dia memberitakannya atau menginfokannya dulu sama Abraham karena dia disebut sahabat Allah. Itu nanti kita lihat dalam ceritanya ya. Jadi saya buat singkat. Jadi sebenarnya ada tujuh tahap yang saya boleh rangkum ya dalam kehidupan Abraham itu. Jadi dari step 1 sampai step 7 itu tuh ada proses yang menarik yang kita bisa lihat begitu ya dalam kehidupan Abraham gitu. Yang pertama itu kan Abraham itu dipanggil keluar dari negeri Sumeria atau Ur-Kasdim itu mulai dari Kejadian 12. Lalu tindakan yang Abraham waktu itu namanya belum Abraham tapi Abram. Abram itu taat dan keluar menuju tanah yang dijanjikan. Dan di situ ketika Abram itu keluar bersama dengan Sarai, dengan Lot, dan juga orang-orangnya, lalu Tuhan meneguhkan kan perjanjian itu di ayat 3-nya adalah aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu konfirmasi janji pertama kepada Abram. Nah, teman-teman, saya itu pernah lihat di arkeologinya negeri Sumeria itu tempat Abram itu keluar dari Ur-Kasdim ya. Abram ini bukan orang miskin, dia tuh sangat kaya waktu dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya. Jadi kalau misalnya ngelihat di arkeologi rumahnya Abram pada waktu itu tuh seperti kayak kalau di Jakarta tuh rumah di Kemang atau Pondok Indah, teman-teman. Itu besar. Dan untuk orang seukuran Abram itu dia sudah kaya raya, dia sudah nyaman sebetulnya di negeri itu. Tapi kenapa Tuhan suruh keluar? Karena Urkasdim itu adalah tempat orang-orang itu melakukan penyembahan berhala atau berdosa. Nyaman, kaya dia sudah banyak ternaknya sudah banyak, makanya dia juga bawa Lot gitu turut serta. Tapi dalam kenyamanan itu tunggal Tuhan panggil untuk pergi ke negeri di mana yang Abram sendiri nggak tahu negeri mana. Jadi kalau kalau dari Sumeria itu terus ke tanah perjanjian itu sebenarnya itu tanah yang nggak sesubur di negeri asalnya. Cuma Abram itu taat dan percaya karena keturunan Abram semua bangsa akan mendapatkan berkat itu janji Tuhan dan kondisinya pada saat itu dia belum punya anak ya.
Nah, kemudian tahap keduanya, itu dia kan pergi ke tanah Mesir pada akhirnya. Cuma dia berbohong tentang Sarai, bahwa Sarai itu adalah adiknya. Nah, kemudian terjadi huru-hara di Mesir bahwa ternyata Sarai itu adalah istri Abraham, dan akhirnya Abraham pindah ke tanah Negeb. Nah, di tanah Negeb inilah dia pecah kongsi sama Lot. Jadi anak-anak buahnya Lot sama anak-anak buahnya Abraham ini berantem, ya kan, dispute lah. Dan pada akhirnya mereka separate, pergi, pecah kongsi. Dan Abraham itu karena kasih sama Lot itu disuruh milih dulu. Dan Lot akhirnya pilih ke tempat yang lebih subur. Ya kalau secara pandangan manusia itu Sodom dan Gomora itu lebih lebih subur ya. Dan Abram pergi akhirnya ke tanah yang nggak biasa-biasa aja. Cuma di sini Tuhan juga mengkonfirmasi janjinya lagi bahwa kalau kamu cuma lihat aja negeri sekelilingmu ini, itu akan jadi milikmu. Dan keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Jadi janji Tuhan itu terkadang gitu ya, teman-teman. Step kedua adalah kita tuh kadang disuruh memilih, memilih persimpangan. Apakah tempat yang subur tapi banyak dosa, atau tempat yang kelihatannya gersang, tapi Tuhan beserta. Nah ini yang kadang-kadang sebuah pilihan sulit gitu. Tempat yang banyak cuannya tapi Tuhan nggak hadir di situ, atau pergi kemanapun Tuhan pergi. Nah ini yang kadang-kadang adalah sebuah pilihan sulit bagi kita. Tapi Abram dalam ketaatannya dia memilih kemanapun aja lah. Pokoknya terserah Lot, ambil aja yang paling cuan buat kamu. Saya akan pergi sebaliknya. Cuma Tuhan beserta Abram dan Abram malah menjadi kaya. Seperti itu. Nah kemudian tahapan ketiganya lagi, Abram itu diceritakan di Kejadian 14 mengalahkan raja-raja di timur. Jadi kongsi-kongsiannya raja-raja timur itu yang lebih besar, yang lebih banyak waktu itu kan menyerang Sodom. Nah, di Sodom itu kan Lot itu tinggal dan dia dijadikan tawanan. Dan Abram dengan 300 sekitar 300-an orang terpilihnya itu mengalahkan kongsian raja-raja yang lebih besar, di mana jumlahnya ini sedikit tapi bisa mengalahkan pasukan yang lebih banyak. Itu karena Tuhan beserta Abram. Nah, ketika Abram menang, yang menarik adalah dia tidak menerima persembahannya Raja Sodom, tapi dia memilih untuk memberi persembahan kepada Melkisedek, yang adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi, di sini Abram memilih, walaupun dia menang, walaupun dia banyak cuannya, walaupun dia banyak untungnya, walaupun dia banyak merampas dari musuh, dia memilih untuk mempersembahkan pada Tuhan. Dan kemudian janji Tuhan adalah keturunanmu akan seperti bintang di langit. Kalau tadi yang pertama itu olehmu semua bangsa akan diberkati, kemudian juga keturunanmu kan seperti debu tanah banyaknya. Dan yang ketiga ini ketika Abraham menang, Tuhan mengatakan keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. Kemudian kalau misalnya teman-teman baca Kejadian 14, di situ Tuhan memberikan pewahyuan pada Abraham bahwa apa yang akan terjadi pada keturunannya Abraham ketika di Mesir, kemudian akan pergi ke tanah perjanjian, dan itu ada di pasal 14. Teman-teman bisa baca ya. Kemudian step keempat ini, janji Tuhan itu memang keturunanmu akan seperti debu tanah, bintang di langit. Tapi sekarang umur udah tua, belum ada anak. Sarai juga sudah tua. Jadi waktu itu Abram ragu tentang janji Tuhan. Nah, kemudian ada ide dari Sarai untuk Abram menghampiri Hagar, yang akhirnya melahirkan Ismail. Secara common sense ya, secara budaya itu boleh kok sebetulnya. Sarai punya hamba perempuan. Nah, kemudian Abram itu menghampiri hamba perempuan, itu sebenarnya udah termasuk anaknya Sarai. Custom pada waktu itu. Kewajaran pada waktu itu. Tapi sekali lagi, di Kejadian 17, Tuhan bilang, tidak. Justru langsung dari kandungannya Sarai, janjiku akan digenapi. Nah, kadang-kadang kita gitu ya, teman-teman. Kita mencoba untuk speed up the prosesnya Tuhan. Jadi Tuhan itu janji A, mungkin pakai cara ini kali, dan waktu itu wajar caranya. Cuma ya itu, oh enggak. Tuhan itu spesifik kalau berjanji. Kalau memang dari kandungan Sarai, ya Sarai.
Walaupun custom atau budaya pada waktu itu mensahkan, memperbolehkan, tapi bukan itu yang Tuhan janjikan. Tuhan janjinya spesifik. Nah, kadang kita juga begitu ya, teman-teman. Kita tuh tahu janji Tuhan tuh ya dan amin, tapi kita coba dengan akal pikiran kita sendiri, coba speed up the process. Coba untuk melangkahi proses. Mungkin dengan cara ini kali. Jadi ini kan sebenarnya janji Tuhan juga. Walaupun ternyata nggak begitu ya ceritanya. Cerita itu ini nggak seperti itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Tuhan teguhkan lagi dengan perjanjian sunat. Nah, pada proses ini nama Abram berubah menjadi Abraham, istrinya Sarai berubah menjadi Sarah. Nah, nanti kita akan bahas lagi nih, perubahan nama ini adalah simbol dari perubahan identitas. Jadi waktu berpikir seperti Abram, itu harus mulai ditinggalkan. Berpikirlah seperti Abraham. Nah, ini nanti kita akan bahas perubahan nama ini setelah ini ya. Nah, kemudian tahapan yang kelima, di Kejadian 18 itu Abraham sedang merenung di pintu kemah. Kalau di situ ditulis dekat pohon tarbantin di Mamre. Nah, ini tentang simbol pohon itu bisa bahasan sendiri, tapi intinya begini. Abraham itu tinggal diam di tempat di mana Tuhan tentukan. Abraham itu tetap setia di mana Tuhan itu tunjukkan tempatnya. Nah, disinilah sebenarnya tidak hanya duduk diam di pintu kemah, tapi di mana Abraham itu tinggal di tempat di mana Tuhan tentukan. Nah, ketika Abraham itu tinggal di tempat di mana Tuhan tentukan, di dekat pohon tarbantin di Mamre, disitulah Tuhan menampakkan diri bersama tiga malaikat dan secara face to face meneguhkan kembali janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu apa? Keturunanmu, engkau akan melahirkan anak laki-laki kepada Sarai. Di proses ini tuh Sarai ketawa ya, masa sih saya sudah menopause, tapi kok iya Tuhan itu akan menepati janjinya dan dia tertawa, iya kan? Nah, tapi Tuhan bilang enggak, kamu benar-benar sungguh-sungguh akan punya anak. Nah, disinilah di proses kelima ini Tuhan menyampaikan, jadi kayak Abraham bercakap-cakap bernegosiasi dengan Tuhan tentang penghukuman Sodom dan Gomora. Tidak ada orang yang tahu kecuali Abraham, di mana Tuhan itu memutuskan untuk memberitahu Abraham bahwa aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Nah, di sini disebut Abraham itu sebagai my friend, sebagai sahabat. Sahabat itu tahu rencananya Tuhan, sahabat itu tahu apa yang akan Tuhan lakukan gitu. Dan disinilah Abraham itu di proses kelima ini disebut sebagai sahabat, sahabat Allah, a friend. Sahabat itu bukan lagi hamba, tapi sahabat-sahabat itu dia tahu isi hati Tuhan seperti itu. Nah, proses seperti ini adalah ketika kita tinggal diam di mana Tuhan itu tempatkan. Jadi disinilah Tuhan itu merefer Abraham itu sebagai sahabat, sahabatnya. Ketika kita duduk diam, nah, waktu kita itu tinggal diam di tempat di mana Tuhan tentukan, teman-teman, disitulah kita menjadi friend of God, sahabat. Karena di situ kan terjalin hubungan ya. Kalau misalnya kita itu nggak tinggal tetap setia di mana Tuhan itu tujukan atau di mana Tuhan itu mau kita tempatkan, kita nggak akan dapat kesempatan untuk tahu apa sih rencana Tuhan gitu. Nah, ini yang proses kelimanya. Kemudian proses keenam kembali lagi. Abraham pada waktu itu pergi ke tanah Negeb dan berbohong lagi tentang Sarah bahwa dia ini saudaraku, bukan istriku. Padahal umurnya udah 90-an tahun lebih, tapi tetap masih pengen berbohong karena takut karena Sarah ini cantik, kemudian Abraham akan dibunuh dan diambil di tanah Negeb. Kadang saya nggak habis pikir ya, umur 90-an tahun, tapi masih tetap takut diambil orang gitu kan. Padahal kita kan kalau eh, udah umurnya ya udah umur-umur gocap 60 ya udahlah, siapa sih yang mau gitu ya. Tapi ini umur 90 terus Abraham takut dibunuh dan diambil Sarah. Itu ya nggak kebayang seperti apa cantiknya Sarah waktu itu.
Nah, kemudian ketahuan sama Abimelek, Raja Gerar, dan kemudian akhirnya ya udah dikembalikan lagi Sarah dan Abraham berdoa, mendoakan kandungan perempuan-perempuan yang tertutup di kerajaan Gerar itu. Nah, di sini setelah Abraham berdoa untuk kerajaan Gerar, di sini Tuhan menepati janji kepada Abraham akan kelahiran Ishak. Yang tadinya mereka itu tertawanya tertawa sinis, masa sih Tuhan, kami kan udah tua, masa sih kami akan punya anak? Dan ternyata punya anak. Yang tadinya Sarah itu tertawa sinis, kali ini Sarah itu tertawa bahagia. Jadi itulah sebabnya kenapa disebut namanya Isaac, tertawa. Tertawa bukan sembarang tertawa, tapi tertawa karena janji Tuhan ya dan amin ya. Benar-benar digenapi. Seperti itu. Jadi inilah momen kelahiran Ishak. Momen di mana Tuhan tepati janjinya dengan kelahiran Ishak. Tapi ada step terakhir lagi, yaitu ujian kepada Abraham. Bahwa kira-kira umur Ishak itu sekitar remaja ya. Umur-umur teenager sebenarnya, bukan bukan umur-umur anak kecil. Yang aslinya adalah umur-umur teenager, umur-umur yang dia sudah bisa bawa kayu bakar sendiri. Itu ujian datang kepada Abraham bahwa persembahkanlah anakmu. Benar-benar literally dipersembahkan. Benar-benar literally digorok. Nah, apa yang Abraham lakukan? Abraham taat dan membawa Ishak untuk dipersembahkan tanpa ragu. Dari Abraham yang tadinya itu peragu menjadi Abraham yang dia itu taat, siap apapun yang Tuhan perintahkan, siap lakukan, dan akhirnya Tuhan stop, hentikan karena ada pengganti yaitu domba yang terjerat semak belukar. Dan disinilah final ya, adalah final janji Tuhan sama Abraham bahwa Tuhan bersumpah demi namanya akan memberkati keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan tambah satu lagi, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Jadi ini sudah benar-benar final, konfirmasi janji Tuhan yang fix, firm, bahwa bersumpah demi nama Tuhan dan akan memberkati keturunan Abraham seperti bintang di langit, pasir di laut, dan menduduki kota musuh. Di sini adalah simbolikal ya, simbolikal bahwa ketika Ishak mau dipersembahkan dan ada pengganti, sekitar beribu-ribu tahun kemudian ada Yesus yang menggantikan pengorbanan yang harusnya manusia itu yang mati karena dosa, tapi digantikan oleh Yesus. Secara janji di perjanjian lama, keturunan Abraham menjadi bintang di langit, pasir di laut, dan menduduki kota musuh. Hari ini kita di zaman perjanjian baru, ketika Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit, keturunan-keturunan Abraham secara spiritual melalui Yesus itu akan seperti bintang di langit, pasir di laut, dan akan mengalami kemenangan. Nah, disinilah adalah janji Tuhan yang final terakhir untuk Abraham bahwa fix oleh karena namaku keturunanmu akan diberkati seperti bintang di langit, pasir di laut, dan akan menduduki kota-kota musuh. Hari ini kita adalah keturunan-keturunan Abraham secara spiritual. Dan kita dijanjikan, tepat janjinya adalah sama. Kita akan mengalami kemenangan. Karena kita adalah keturunan Abraham secara spiritual. Yang tadinya keturunan Abraham aslinya adalah bangsa Israel, Yahudi sekarang. Mereka masih ada, tapi kita secara spiritual, ketika kita percaya, seperti tindakan Abraham itu percaya, Tuhan janjikan kemenangan kok kepada kita. Jadi hari ini pergumulan apapun yang kita ini sedang hadapi, kalau kita ikuti prosesnya Tuhan, kalau Tuhan janji bahwa kita itu akan menang, itu sudah pasti ya dan amin. Kadang kita tidak perlu di step yang keempat ya. Kita mau coba speed up the process, nggak perlu. Prosesnya Tuhan itu ada timingnya untuk kita sendiri. Jadi kita mestinya nikmati setiap proses yang ada, karena dalam perjalanan proses itu,
Pengalaman bersama Tuhan itulah yang penting, teman-teman. Penting bahwa kita menjalani proses demi proses, day by day, Tuhan itu ada, gitu. Nah, untuk yang proses keempat, pergantian nama ini ada hal yang menarik, teman-teman. Saya mau coba ajak teman-teman sini. Jadi nama Abraham, sebelumnya namanya adalah Abram, kemudian menjadi Abraham. Nah, dalam proses penggantian nama ini, saya mau ajak teman-teman itu ngelihat, perhatikan nama Abram di sini. Oke, Abram di sini, ini di bahasa bahasa huruf Ibraninya itu Abram, exalted father artinya. Jadi seorang prince, seorang yang terhormat. Kemudian berganti nama menjadi Abraham. Ada imbuhan satu huruf di tengah. Sebenarnya hanya imbuhan satu huruf, tapi namanya berganti. Father of multitude. Jadi exalted father atau Bapa yang tinggi, yang punya kedudukan terhormat, menjadi Bapa segala bangsa. Father of multitude. Ini artinya apa, teman-teman? Identitas Abram yang tadinya berpikir pada kehormatan diri sendiri, itu menjadi seseorang yang memberkati orang lain. Nah, seorang laki-laki itu ketika dia belum dewasa, dia pasti banyak mikir dirinya sendiri, hobinya sendiri, ambisinya sendiri, keinginannya sendiri, semua keinginan pribadinya sendiri. Tapi ketika dia berganti identitas di dalam Tuhan, dia menjadi orang yang memberkati orang lain, menjadi sumber kehidupan, menjadi bahkan Abraham itu kan sumber segala bangsa. Nah, Father of Multitude itu artinya apa? Literally pada kita itu ketika kita memberkati orang lain, memberkati sekitar kita, itu adalah identitas yang baru. Kalau di Perjanjian Baru di Matius 28 itu bilang, jadikanlah semua bangsa murid, muridku. Orang-orang yang melahirkan murid itu sudah punya kebapaan. Dia juga sudah bisa memberkati orang lain. Nggak mikir diri sendiri lagi, tapi berpikir untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Itu adalah nama Abram menjadi Abraham. Kemudian istrinya, Sarai. Jadi ada tiga huruf Ibrani itu Sarai. Itu artinya princess, putri. Menjadi Sarah. Diimbuhkan di terakhir. Yang artinya noble women, wanita terhormat. Dari wanita yang belum dewasa menjadi wanita yang terhormat. Di Amsal 31 tuh ya, wanita bijak. Jadi ciri khas identitas baru seorang wanita itu adalah dari yang tadinya tidak dewasa, mikirin diri sendiri, overthinking, egois, dan lain-lain, nggak mengerti suaminya sendiri, atau kebanyakan flexing-flexing, itu kan sebenarnya ada kelakuan-kelakuan princess ya, yang dia tidak dewasa. Kadang-kadang kita juga kesalkan, ih gayanya gaya princess banget gitu. Nah, tapi waktu seorang wanita itu identitasnya baru di dalam Tuhan, dia menjadi wanita yang terhormat, wanita bijak, sabar, pengertian, mampu merawat suami dan anaknya, mampu mengelola keuangannya seperti Amsal 31, wanita bijak, noble women. Jadi dari wanita yang belum dewasa menjadi wanita yang dewasa. Nah, ini dari Sarai menjadi Sarah itu ada imbuhan satu huruf Ibrani. Nah, huruf Ibrani ini adalah huruf He namanya. Huruf He ini kalau dilihat di piktografnya itu jadi piktograf itu kayak huruf apa istilahnya tuh sketsa di awal di zaman purbanya. Jadi dari huruf H ini, sketsanya adalah seperti orang seperti begini ya. Sketsanya itu adalah orang seperti memandang. Dan artinya memang benar memandang. Behold, pandanglah, lihatlah. Jadi waktu Abram diimbuhkan huruf H menjadi Abraham, Sarai diimbuhkan huruf H menjadi Sarah. Itu adalah proses di mana behold, lihatlah. Artinya apa? Lihatlah karya Tuhan. Lihatlah karya salib. Lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Perhatikan dan pandanglah baik-baik apa yang Tuhan sedang lakukan dalam proses hidupmu. Jadi, perjalanan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dalam setiap proses kehidupan, itulah yang mengubahkan karakter seseorang. Dari Abram yang memikirkan diri sendiri menjadi Abraham, orang yang memikirkan orang lain dan memberkati orang lain, terbukti setelah namanya berubah menjadi Abram, waktu dia berdoa untuk di kerajaan Gerar itu, terbuka kandungan wanita-wanita di kerajaan Gerar itu. Jadi di sini adalah seseorang yang tadinya egois, jadi seorang yang akhirnya memberkati orang lain.
Sarah yang tadinya princess menjadi noble, melahirkan anak yang adalah Ishak, anak perjanjiannya Tuhan. Itu menjadi wanita yang bijak, wanita yang terhormat. Ketika dalam prosesnya, lihat, pandanglah apa yang Tuhan itu lakukan pada dirimu. Hari ini kita juga begitu, teman-teman. Tuhan punya proses. Tapi dalam setiap proses ini, behold, pandanglah, lihatlah. Nggak perlu namanya berubah, tapi karakter kita pasti berubah ketika kita memandang baik-baik prosesnya Tuhan. Kalau di Perjanjian Baru dibilangnya begini, manusia lama yang digantikan oleh manusia baru. Manusia lama yang adalah memikirkan diri sendiri, menjadi manusia baru yang memberkati orang lain. Jadi, kesimpulan yang saya mau sharing hari ini, satu, terkadang kita itu perlu taat lebih dulu, mengertinya belakangan. Abraham juga nggak ngerti. Pada waktu dia dipanggil, itu tuh sudah kaya raya, sudah nyaman. Tapi kenapa Tuhan mau panggil? Kadang kita nggak perlu mengerti keseluruhan hal terlebih dahulu. Taat aja. Kalau memang ini jalannya Tuhan, jalani aja. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban in the process ya. Terus juga proses tuh ada terkadang ada jatuh bangun kok. Abraham aja sudah yang dibilangnya bapak segala orang beriman, itu pun masih bohong dua kali lagi. Berbohong dua kali, salah menginterpretasi kehendak Tuhan dengan menghampiri Hagar. Tapi itulah hidup ya, teman-teman. Ada jatuh bangun. Kita kadang berbuat kesalahan. Tapi bukan berarti kesalahan itu adalah final bahwa ya kamu tuh bersalah, kamu berdosa. Enggak. Waktu kita bangkit lagi bersama Tuhan, janji Tuhan akan meneguhkan kita setiap setiap kali kita jatuh gitu. Orang yang diurapi Tuhan kayak Abraham aja pernah juga kok meragukan Tuhan gitu. Ya kita mungkin melihat gitu hamba Tuhan misalnya kelihatannya wow sekali, tapi kalau firman Tuhan bilang kadang-kadang mereka juga meragukan kok, meragukan janji Tuhan. Tapi itu adalah manusiawi. Selama mereka itu tetap tinggal dalam Tuhan, itu Tuhan akan teguhkan, Tuhan akan pulihkan gitu. Nah, karakter kita diubahkan tuh lewat proses. Jadi kalau misalnya kita lagi diproses, teman-teman, tolong jangan lari. Jangan lari dari proses, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan berpikir, ah ini kayaknya menurut logika saya, menurut pandangan saya, lebih baik kita tinggalkan hal itu, kita cari bagaimana menurut konsep pikirannya Tuhan, apa perkataan Tuhan. Itu adalah respon yang lebih baik daripada berpikir bersandar pada pengertian diri sendiri. Nah, yang pada akhirnya, ketika kita melewati proses itu, Tuhan berjanji kok kita akan mengalami kemenangan. Dalam step ketujuh tadi, Tuhan itu sudah teguhkan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasti di laut, dan mengalahkan kota-kota musuh. Mungkin kita juga begitu. Keturunan kita nanti akan lahir menjadi orang-orang yang mengalahkan musuh-musuhnya, keturunan di akhir zaman. Bisa seperti itu juga kan. Jadi kayak masalah yang kita hadapi saat ini sudah pasti yakin Tuhan berjanji kalau kita mengalami kemenangan di dalam Kristus, pasti kita mengalami kemenangan. Yesus sudah mengalahkan maut dan dosa di atas kayu salib adalah sebuah hal kecil untuk Tuhan Yesus itu untuk memberikan kita kemenangan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi begitu sharing yang bisa saya bagikan. Demikian. Terima kasih. Ya, thank you Bro Sigit untuk firman Tuhannya yang sudah diberikan penjelasan yang luar biasa tentang Abraham dan Sarah ya. Penjabarannya benar-benar detail, semuanya luar biasa. Ya, dia benar-benar guru Alkitab saya sampai sampai melongo ini mendengar penjelasannya. Kayak sedang sedang kuliah ini. Luar biasa. Wih, mantap sekali itu. Ya, sampai memang mantap itu. Nggak bisa berkata-kata. Ayo, silakan yang mau sharing. Hmm, hmm, silakan. Saya tambahkan sedikit ya. Boleh mau bajak juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Hahaha. Jangan begono. Begini aja. Ya, terima kasih ya Pak Sigit ya. Ini kelasnya sudah doktoral teologi ya ini ya. Jadi Iya, ini anak TK masuk ke kelas doktoral. iya makanya. Saya aja pusing ya. Gue aja puyeng. Saya belum sampai ke doktoral soalnya ya. Ini luar biasa ini.
Ada potensi yang tersembunyi. Ya, saya cuma menambahkan di awal saja ya. Bagaimana latar belakang Abraham ya yang mungkin selama ini Siapa yang bocor tuh? Ferry. bentar ya di depan saya ikut bicara soalnya ya. Iya, Jadi kita belajar selama ini yang kita baca tentang Abraham itu di kitab kanonik ya. Nah, ada kitab yang non kanonik yang menjelaskan bagaimana latar belakang Abraham yang sesungguhnya, lebih detail lah ya. Karena kitab kanonik ini, kitab sejarah ini, kalau semua ditulis di Alkitab, bakal tebal sekali ya Alkitab kita. Jadi gini, Abram waktu mau lahir itu di zamannya Babel. Babel pada saat itu dipimpin oleh Nimrod. Pernah tahu ya Nimrod ya? Jangan bilang saya belum lahir, Pak. Ya, sama, saya juga belum. Ya. Nimrod ini punya peramal. Nah, waktu peramal ini datang ke Nimrod, dia bilang, di bangsamu ini nanti ada bayi yang lahir, tapi itu akan jadi ancaman buat kerajaanmu. Kisahnya mirip seperti Yesus ya, mirip ya. Akhirnya benar, waktu itu di istilah saya, long story shortnya, akhirnya Abraham ini harus disembunyikan di gua oleh mamanya. Nah, selama ini nggak ada yang tahu tuh ya. Namanya Mama Abraham siapa? Ayo, jangan ngomong Nyonya Terah lo ya. Amtelei, ya. Ini namanya. Dia yang ngutus suster sama Abraham tinggal di dalam gua selama 10 tahun. Nah, keluar, dia ini belajar dari Nuh tentang kebenaran firman, si Abraham ini. Keluar dari situ, cum laude, gitu ya ibaratnya ya. Karena di kitab non-kanonik tadi ditulis dia belajar selama 39 tahun. Begitu keluar, dia balik, mulai keluar tampil, ya toh. Yang terjadi apa? Dia tahu kan, bahwa papanya ini nggak benar. Di rumahnya itu penuh dengan patung-patung berhala. Dia datang tuh menghancurkan semua berhala-berhala yang ada. Nah, ketika dihancurkan ini, Nimrod yang marah, rajanya yang marah. Jadi dia itu ibaratnya apa ya? Wah ini ancaman ini, gitu loh. Selama ini tradisinya negara kita ibaratnya itu lambang negara ini dihancurkan ya, toh. Karena pujaannya dari Babel itu tadi. Akhirnya mereka menangkap Abraham dan saudaranya, namanya Haran. Ditangkap, dimasukkan nah ini kisahnya sama dengan Sadrah Mesah Abednego. Dimasukkan di tungku api, dihukum karena sudah melakukan kejahatan besar. Iman Abraham mengatakan aku diselamatkan Allahku. Ya. Nah, dua orang bersaudara dimasukkan di tungku api. Haran tidak percaya Tuhan. Singkat ceritanya Haran meninggal di tungku api, tapi Nuh diselamatkan dengan cara ajaib. Disitulah dia keluar dari Ur Kasdim. Nah, mulai bisa membayangkan ya situasinya Abraham seperti apa, Abram waktu itu seperti apa. Ya. Ini saya
ringkas gitu ya. Kalau mau detailnya baca sendiri ya di Book of Jasher ya, ada itu. Itu bahkan dijelaskan waktu zamannya Nimrod membangun Menara Babel itu seperti apa, besarnya Menara Babel seperti apa, semua dijelaskan. Ya. Tapi di sini kita belajar bahwa Abram sudah melewati banyak kesulitan. Ya. Abram melewati sesuatu yang di luar jauh dari zona nyaman. Ibaratnya itu dia itu sekarang itu anaknya konglomerat di zamannya. Tapi dia berani meninggalkan itu semua. Ya. Sama ketika saya waktu di Amerika ketemu dengan pasang suami istri dengan dua anak, dia kehilangan hak waris dari dia anaknya konglomerat di Jakarta. Gara-gara yang satu, karena dia meninggalkan iman dari orang tuanya. Orang tuanya bilang nanti kalau gua meninggal siapa yang doakan gua? Gitu. Jadi akhirnya dia dicoret dari kakak dan mereka hijrah ke Amerika tanpa modal dari orang tua, padahal orang tuanya konglomerat di Jakarta. Ini awal langkah, nanti kan dari 7 step ya. 7 step ini sudah amazing ya. Ini yang dijelaskan sama Pak Sigit sudah luar biasa. Tetapi langkah awal ini bisa nggak kita lewati? Ya. Tadi disebutkan hey, hey itu nafasnya Tuhan. Sehingga tadi penjelasannya apa hey itu? Sudut pandang. Ya, Iya, Pak. bukan bukan cuma sudut pandangnya ya. Kalau nafas Tuhan ada dalam hidup kita, ini kisahnya sama dengan Yosafat. Yosafat ditambah he jadi Yehosafat. Ya. Abram jadi Abraham, Sarah jadi Sarah, pakai he. Ada nafasnya Tuhan. Sehingga kalau kita ada nafasnya Tuhan, bukan cuma sudut pandangnya kita, cara berpikir kita, cara tingkah laku kita, ya, itu semua menggambarkan pribadinya Tuhan sendiri dalam hidup kita. Dan ini bukan tugas ringan, saudara-saudara. Ya, bukan tugas ringan. Saya kadang-kadang apa namanya? Ya, saya pernah ngobrol sama ini Pak Simon dia ada di sini ya, saksi. Ketika saya terpaksa harus berkonflik dengan seseorang, ya, yang menurut saya itu adalah di atas kebenaran, ya. Namun apa? Tetap saya harus mengikis ego saya dengan apa? Dengan kesadaran penuh bahwa ya saya ini lebih tahu banyak, maka saya pun dituntut banyak. Ya. Nggak enak loh. Bukan terus saya jadi Superman tiba-tiba bisa melakukan, enggak. Tapi itu yang namanya menyalipkan daging. Saya harus berinisiatif untuk menghubungi, ngobrol sama dia. Itu berat pakai banget. Ya. Namun ketika kita berani melangkah untuk melakukan proses, gitu, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu yang memimpin hidup kita. Ya, ayo lanjut yuk sharing. Kelamaan saya. Tuhan berkati semua. Ya, inti dari semuanya adalah praktek ujung-ujungnya. Pengetahuan tentang Abraham sih emang luar biasa ya, ditambah lagi aduh bener dah gua tadi otaknya nggak ada masih pakai belum pakai Intel Pentium Core nih, masih pakai XT jadi makin mau loading terus dari tadi. Luar biasa ini tuh, dari tadi masih baca terus dia apa artinya dari Sigit nih. Aduh, aduh, buat saya sih terlalu berat ya. Ditambah lagi Ma, ini ma, penjelasan kita. mama saya namanya Swandayani, Pak. Bukan tadi keliru, Kojo. Salah, salah. Abrahamnya protes, Abraham. Abraham protes. Dibahas.
Makanya jadi Iya kan ya. Ayo, makanya bapaknya makanya di Abraham. Hmm, hmm. Makanya Abrahamnya lari terus, yang ini Abrahamnya lari melulu makanya karena mamanya nggak sesuai. Ya, memang intinya jadi sparring partner, sparring partner di dalam hubungan dengan Tuhan itu baik. Ya kan ya, kita kemarin ngobrol sama Pastor Yosef sebagai seorang sahabat, mengingatkan, ya kan. Dan ya itu yang namanya, saya percaya dengan firman Tuhan tuh kalau misalkan kita mengingatkan seorang sahabat yang lebih mengerti firman Tuhan, itu orang akan seorang mengingatkan seorang yang bijaksana, orang tersebut akan semakin rendah hati. Itu benar-benar firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi yang namanya manusia, ya kan, Pastor Yosef selalu bilang, saya bukan Superman. Betul, saat ini masih Superman karena celana dalamnya di dalam. Nanti kalau misalkan udah celana dalamnya di luar, baru jadi Superman. Saya selalu bilang gitu, ya. Ya, next, silakan yang tentang Abraham, silakan. Halo, Shalom, Pak Belum. Yosef, Pak Simon, Pak Sigit. Ya, Oh, Halo. saya panggil kasih. dari mulai hari panggil pendeta Sigit aja ya. Canggih kok. Udah canggih. S1 udah kelasnya S1, Pak. S1 teologi ya boleh lah. Kenapa Pak Yosef? Itu S3 kita itu. kita anu S3, betul. Jadi saya cuma mau mengonfirmasi aja Pak Sigit. Jadi pembahasan Pak Sigit itu Jumat, Jumat saya sama Pak Lukas itu diskus tentang Israel. Jadi saya nggak lebih nggak kurangi. Kenapa saya nyamber ya Pak Simon? Karena saya juga mau WL hari ini bagi puji Tuhan. Ya, saya cuma merasa diteguhkan Pak Sigit bahwa apa pergantian nama Abraham, Sarah gitu kan, ada kata he dan endingnya ya tadi nggak cuma dari sudut pandang atau penglihatan dari orang terpandang orang kaya menjadi bapak yang memberkati banyak orang, tetapi Pak Yosef bilang tadi melengkapi ada firmannya, nafas he itu firmannya, kebenarannya yang memampukan kita melakukan hal yang baik. Nah itulah yang saya mau ngomong begini itu sebenarnya ke Pak Lukas sebetulnya sama saya diri sendiri bahwa nggak kebetulan cuma kemarin kita pulang ngobrol ngopi ya sama makan ropang sepiring berdua lagi. Nggak kebetulan, tapi bisa-bisa nyata bahwa kita bahas tentang Abraham ya dari Abraham jadi Abraham gitu kan. Kita bahas Paulus, dari Saulus jadi Paulus. Suka kebetulan Pak. Jadi kata-kata Pak Sigit tadi ada yang sesuatu yang bagus dia bilang begini adalah ya menghamba Tuhan kayak sekelas Abraham gitu ya bisa masih berbohong gitu ya, berbohong tentang istrinya karena ketakutan, kekhawatiran. Kan Pak Sigit bilang istrinya Abraham itu 90 tahun ya Pak ya. Tadi Pak Sigit singgung gitu. Emang cantiknya secantik apa gitu kan? Sampai Abraham mesti berbohong lagi gitu kan ya. Tapi bukan masalah soal cantik dan soal usia segitu masih cantik, tetapi tadi sekelas Abraham juga masih berbohong gitu ya, masih ada jatuh gitu ya. Jadi ada karena ketakutan, kekhawatiran dia berbohong termasuk ya mungkin saya Pak Lukas kita ada khawatir Pak Lukas mungkin kita ada iso ora ya ke depannya gimana. Nah itu yang kemarin Pak Yusuf nanya emang ada apa Pak Yusuf ke depannya. Nah itu Pak Yusuf kalau tahu kalau tanya rentetannya karena ada kekhawatiran ketakutan akan masa depan. Apakah segala sesuatunya tetap dalam pemeliharaan Tuhan? Apakah tetap sesuatunya diperlancar Tuhan, diberkati Tuhan? Ya namanya manusia, ono takute, masih iso ora, masih kuat ora. Nah itu pembahasan saya itulah saya sambar Pak Lukas waktu kemarin share gitu kan. Nah benar bahwa dan yang kebetulan saya dengar Pak Sigit, iya ya Tuhan tuh kayak meneguhkan kembali gitu bahwa Tuhan itu mengingatkan kembali ada napasnya, ada firmannya. Jadi kalau ada firmannya dan napasnya ya sudut pandang kita harusnya dari sudut pandang point of view-nya Tuhan Allah saja. Jangan dari sudut pandang kita lagi. Kalau saya dapatnya begitu ya tadi ya. Pak Sigit diperlengkapi ditambahin oleh Pak Yosef. Dan saya dapatnya malah menyimpulkannya iya kalau emang ada
firman Tuhan, he itu napas. Makanya ada kalau kalau Israel itu ada ulang tahun Ayin He, Pak. Itu tahun-tahun Ayin He gitu. Iya itu. He berapa? Ayin Faf. Sekarang Ayin Faf gitu kan. Waktu Ayin He itu cukup powerful gitu. Saya ngikutin tahun barunya Israel. Setiap tahun per Oktober ganti ganti tanggal, ganti tahun itu ada penanggalannya. Dan saya ngikutin karena Pak Niko sidang kami GBI Niko Nyoto Raharja atau Gatot Subroto itu semuanya per tahun ngikutin temanya, konsepnya adalah penanggalan tahun baru Israel, Pak Sigit. Jadi saya lagi ngomong ke Pak Lukas bahwa ya emang kita harus ada perubahan hidup. Dan tadi hari ini dijawab ya Pak Lukas ya bahwa dari Pak Yosef, dari Pak Sigit saya menyimpulkan untuk saya ya dan Pak Lukas bahwa ya kita memiliki sudut pandang dari Allah karena ada napasnya yaitu ada firmannya yang bisa mengubah tidak baik menjadi baik, sekalipun padang gurun bisa menjadi kebun buah-buahan jika Roh Kudus turun atas kita. Nah itu yang saya dapatkan. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Saya melangkah ya karena tadi karena ada firman Allah berkata gini sama hamba Tuhan, Yos, Tuhan taruh di hati, lompat Yos, melangkah Yos. Apa istri yang kamu ngomongin, istrimu ngomongin itu benar adanya. Kalau hamba Tuhan itu nggak berbisik itu dan saya nggak ngeh gitu ya, saya mungkin nggak berani melompat Pak Yos. Saya nggak mungkin berani melangkah gitu, walaupun merasa terkurung, merasa tersiksa gitu, merasa susah. Tapi kalau istri saya nggak ngomong duluan, pertama istri saya baru meternya karena dia yang nolong saya, penolong saya. Kalau istri saya nggak setuju kan nggak mungkin. Saya tanya istri, udah pak lompat, ngapain takut? Sejahtera saya, kamu melangkah keluar. Saya masih diam, masih mikir. Tidak waktu retret, hamba Tuhan itu datang cuma bisikin saya peluk saya cuma gini, melangkah ya, melompat. Gak usah takut, gak usah khawatir. Kenapa? Sebab istri kamu kata Tuhan, apa yang dia omongin itu benar adanya. Kaget saya, itu saya kaget. Jadi memang kita melangkah dengan firman Tuhan ya Pak Yosef ya. Itu saja, Tuhan berkati. Maju terus dari Abraham jadi Abraham, dari Sarah menjadi Sarah ini ya. Ya Pak Yosef jadi apa namanya ya? Josephor gitu ya, mantap. Ya sudah ada he-nya itu belakangnya. Saya Joshua Pak, saya Joshua Pak. Saya Eh, bukan Joshua Pak Sigit, Joshua. Nama baptis saya Joshua, pakai ada hanya kan, Joshua saya. Loh, ios jadi hios. Iya Pak, Eh, itu aja. Gimana teman, thank you. janjian itu tanggal piro, El? Ya, thank you. Oke, 6:30. Thank you. Kita angkat perjamuan kudus dulu. Ngopi, 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 ngopi. Hmm. Ya, Bro Mardi. Aroma memang Jangan beda, jangan tutup aroma mulut memang terus. beda. Ayo silakan Bro Mardi. Woi, dia lagi merenung Bro Mardi dari tadi nutupin Shalom, selamat pagi semua. pagi. Shalom. Pagi baru bangun tidur dikasih firman yang berat ya. Puyeng ya. Sampai kayak- Seperti kata Pastor Yosef, belum sampai otak saya. ada Cuman temennya, yang saya ada dapat, temennya. eh, mengapa sih ya harus diubah namanya? Ternyata penting juga ya. Memang dari zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, memang seringkali kita ada narasi-narasi yang bagaimana Tuhan mengubah nama seseorang kan. Dan perubahan status itu ternyata sangat penting dan penting sekali loh. Nah, nama saya belum pernah diubah nih. Dari tadi saya merenung, jika kata Presiden Joseph ada hanya, mungkin kalau saya diubah menjadi Mahdi ya. Nah, sebelum kedatangan Tuhan Yesus ada Imam Mahdi nih. Mardi, jadi Mardi. Belakangnya ada A, Mardi. Jadi jadi Mahdi, Mardi, jadi Imam Mahdi ya di akhirnya. Mahardi. Mardi. Maaf, bingung. Nah, tapi penting sekali sih ya sebuah arti sebuah nama ya dalam kehidupan kita bahwa Tuhan ingin perubahan hidup terjadi dalam kehidupan kita, tidak seperti uh, kita bagaimana kita hidup sebelumnya. Dan yang pasti semakin kita mengikuti langkah
kita mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus, maka perubahan hidup, pola pikir, dan perilaku kita pun akan mengarah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak penting nama saya berubah seperti apa, yang paling penting tingkah laku dan perbuatan saya mencerminkan Tuhan saya Yesus Kristus, itu yang paling penting ya. Dan akhirnya saya pun tidak berpikir untuk mengubah lagi nama saya, yang penting perilaku saya berubah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Dia nggak bisa jawab, puyeng sama kayak gua. Ternyata ada temennya. Tapi memang nama itu pengaruhnya besar. Diakui apa enggak diakui gitu ya. Saya punya beberapa teman ibu saya gitu ya. Gak jelas ya. Namanya apa namanya? Kalau saya panggil itu Tante Prihatin. Jadi ternyata namanya Prihatini, dipanggil Prihatin. Ya, ya maaf ya sampai tua ya Prihatin terus. Itu salah satu bapak gembala ini ya. Saya sendiri ya heran ya. Namanya itu biasanya kan Sulistio gitu ya. Ini enggak, Sulit, Sulit Setiowarso. Dan saya namanya itu kan gitu, namanya Yohanes Sulit Setiowarso. Tapi sejak dia jadi apa itu full timer gereja, panggilannya Pak Sulit. Jadi tiap hari ngomongnya sulit, 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 sulit gitu. Ya itu sekedar intermezzo lah ya, makanya hati-hati kalau ngasih nama ke anak ya. Lawang ada yang mudah kok milih yang sulit kan itu ya, gitu aja lah ya. Tapi dari semua yang ada di sini paling bangga itu Heru, karena dia belum apa-apa sudah ada He-nya dulu dia di sini, ya. Makanya ini duta kerajaan surga ini benar ini ya. Saya harus belajar ini dari Heru. Sekarang depan langsung He, langsung. Ada nafas Tuhan tuh di situ. Yang lain nggak ada di sini yang pakai he, ya kan? Dia langsung he itu. Ya, Ya, Saya ganti nama Pastor. Saya ganti nama Harry sekarang Pastor. Heri Hiswanto, Heri Harry, Hiswanto, iya. Heri Harry Hiswanto. Hiswanto. Iya. Harry Hiswanto. Double H. Iya pakai Hei semua. Ya wes, oh, udah buka open kamera lah lanjut. Heri, Heri Hiswanto. Oke. Ayo silakan. Ya, terima kasih sharingnya buat Brother Sigit. Memberkati sekali ya. Coba pengen ngetes anak Ah, kebala puyeng nggak? Ya, lumayan lah. Puyeng untuk dipraktekkan ya. Karena proses yang dari Tuhan, prosesnya Abraham ini nggak mudah ya. Saya menanti seorang anak itu 6 tahun. Dan anak yang kedua 8 tahun. Menanti 6 tahun itu menurut saya aja udah panjang. Apalagi Abraham ya. Sampai sudah pucuk, pucuk apa ya? Sudah mati pucuk, sorry, bukan pucuk daun ya, itu teh pucuk namanya ya. Mati pucuk, jadi sudah nggak bisa berfungsi alat vitalnya. Tapi Tuhan bisa memberikan anak kepada Abraham. Sarah sudah mati haid, juga bisa Tuhan buka kandungannya. Nah, proses dari Abraham ini yang nggak mudah. Tapi satu perkara ya, yang saya soroti dari Abraham, hubungan pribadinya dengan Tuhan. Seperti tadi Pak Sigit mengatakan bahwa Abraham ini friend of God, ya, sahabat Allah. Berarti mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Itulah modal Abraham untuk melewati proses ini. Ya, nah, bagaimana dengan kehidupan kita, teman-teman? Kalau hari ini setiap kita mengalami proses, ya, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, pasti nggak akan kuat. Dan ujung-ujungnya kita mengeluh, ujung-ujungnya kita mundur. Tapi coba kita belajar dari Abraham. Dimanapun
dia berada kepada suatu negeri yang baru. Dia membangun mezbah, ya. Dia mengucap syukur, membangun mezbah, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Itu contoh buat kita. Kita nggak bisa yang seperti Simon tadi katakan Superman, ya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa cakap untuk melakukan segala perkara. Saya sendiri masih belajar ya, untuk selalu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, supaya melewati hari ini dengan tidak dengan keluhan-keluhan, tetapi dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sharingkan dan nanti saya perjalanan untuk pelayanan, eh, saya izin off cam ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat Bro Sigit. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mon, Ya, anak oke. gembala sudah bicara, Mon. Ya, terima kasih. Ini petinggi-petingginya dari ngomong di depan dulu ya. Oke. Jadi, terima kasih tadi eh, dapat input dari Pak Sigit ya. Jadi sampai tadi Pak Sigit cerita, terus Pak Serius cerita gitu ya. Itu jujur saya sampai masuk ke dalam cerita itu gitu. Dalam, bukan masuk apa ya, dalam sih bisa 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 menikmatin gitu loh. Bisa menikmatin dan benar-benar ikhlas di situ gitu loh. Jadi ya terima kasih, makanya dulu ya nggak salah lah kita tiba-tiba ketemu Pak Sigit di 61 ya. Saya terima kasih dapat eh, jiwa yang sangat hebat ini. Karena bukan hanya di sini ya, saya cerita aja. Mungkin di setiap kali sharing di 61 pun itu menurut saya isinya itu daging semua gitu loh Pak Sigit. Serius, saya bukan memuji ya, tapi buat saya itu gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Sigit itu benar-benar bisa membangun iman saya juga gitu loh. Itu buat saya ya. Daging atau iga, Pak? Daging atau iga? Katanya iga Eh, kemarin. Enggak, kalau iga kan ada tulangnya, yang daging aja enaknya. Ya, gitu. Oke, nah itu buat saya. Jadi benar ya. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah ini, jadi kemarin tuh ya saya dengerin itu Pak. Jadi Pak Suresep yang kemarin saya apa siapa Simeon, saya depannya siapa Roni ya, Roni Simeon itu ya. Jadi beliau memberikan penjelasan ke kita ya bahwa kayak kalau kita cowok tuh bagus saja cara penyampaiannya tuh enak ya, santai apa semua sampai saya nggak perasa udah 1 jam dengerin khotbah dia gitu loh. Nah, jadi satu yang kita sedang itu adalah proses itu ya. Jadi proses itu yang seperti saya kan sering ya tanya ke Pak Sulisep, ini kalau saya dengerin nyanyi, dengerin apa tuh kadang sampai nangis gitu loh. Jadi ternyata itu tuh gini loh, ada yang ngomong kalau Pak Sulisep memang itu kan di sama Tuhan, ada gitu ya. Nah, dari beliau juga ngomong itu artinya Pak, itu artinya adalah kita tuh bisa bicara pribadi dengan Tuhan. Jadi kita tuh bisa masuk dalam Tuhan gitu loh ya, kita nggak usah jauh-jauh gini. Jadi kalau kita harus sampai dengerin firman Tuhan, bisa dengerin lagu pujian dan kita sampai tangis, itu tuh artinya kita bisa bicara itu bagus. Kenapa kita untuk bicara dengan Tuhan? Misalnya kita masuk, kita pribadi itu bicara pribadi dengan Tuhan itu loh. Oh ini jadi nggak usah jauh-jauh, kemarin aja waktu beliau jelasin saya waktu Daud melawan Goliat itu, entah dalam hati saya tuh saya masuk gitu loh, Pas. Jadi waktu dia ngomong, oh si Daudnya, jadi waktu proses Daud lawan Goliat itu tuh anehnya tuh saya sampai di mobil itu waktu saya dengerin di mobil jemput anak saya di mobil itu sendiri, itu sampai nangis. Wah sebegini. Padahal saya udah sering dengar cerita itu gitu loh, ya kan. Tapi itu buat saya, masuk sekali ya gitu loh. Sampai saya sampai masuk di hati gitu ya. Nah, terus kalau emang yang terakhir lah mungkin nggak usah lama-lama ya. Jadi mungkin kalau masalah pada waktu proses ini mungkin sekali lagi dan saya udah berkali-kali ngomong ya, saya dulu saya tidak pernah merasakan hadirat Tuhan sama sekali, itu nggak pernah merasakan sama sekali gitu kan ya. Nah, terus tapi setelah kita ikut VMP dari ini, itu transformasi saya tuh udah bener-bener dari eh, A sampai Z itu cepat sekali menurut saya gitu ya, ini menurut saya pribadi karena saya bisa merasakan kehadiran Tuhan, saya bisa merasakan pribadi, bisa ngobrol dengan beliau gitu kan, bisa dengan Tuhan, gitu ya. Tuhan gitu ya. Jadi sangat
eh, berharga buat saya gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan gitu kan. Jadi dalam waktu gila ya, dalam waktu 9 bulan ini saya merasakan berkat Tuhan itu benar-benar melimpah buat saya. Saya sempat ngomong sama Pak Julius loh. Kalau Pak Julius ini Tuhan itu bukan hanya mencukupkan kebutuhan saya gitu loh, tapi memberikan satu berlimpah-limpah gitu loh. Itu benar itu 9 bulan gitu loh, Pak. Jadi mungkin dari ya sekarang 10 bulan ya dari mulai Desember sampai sekarang ya. Jadi ya saya ya bersyukur aja saya melewati proses ini eh, apa menurut saya itu dimudahkan gitu loh. Benar-benar dimudahkan oleh Tuhan. Yang penting saya kan tetap berprinsip saya tidak melakukan dosa lagi, kita bertobatan dan ayo kita tetap mengembangkan iman kita. Itu aja sih. Terima kasih Pak Simon dan Pak. Ya, banyak banyak tentang Abraham ini. Tadi saya baca lagi sekali lagi ya. Intinya tidak mudahlah hidup sebagai seorang Abraham itu. Apalagi dari posisi yang orang tertinggi gitu kan. Hidup serba kecukupan, hidup serba gampang, hidup serba mudah gitu kan. Tinggal perintah, tinggal tudang, tinggal tuding, tinggal tunjuk sana, tunjuk sini, semua nurut. Harus menjadi seorang hamba. Itu nggak mudah. Nggak mudah sama sekali gitu kan. Proses Tuhan, ya kita aja dulu di proses Tuhan, baru aja kita di proses ini susah, segitu susah gitu kan. Udah dumel gitu. Udah ribut aja tiap hari. Tapi buat Abraham ya kita nggak pernah tahu silsilah hidup dalam sehariannya gimana. Tapi intinya Tuhan berikan sesuatu yang lebih buat Abraham gitu kan janjinya dengan imannya. Hmm. Ya, oke, lanjut. Bro Niko, Shalom lagi. shalom bro. Ya lo, Pak Niko. Kangen, lama nggak ketemu. Iya, Halo sama Mbak gue baru, Niko. gue kemarin jadi tim tim itu, tim jenguknya teleponin sama gue. Ini orang kemana nih? Ini, Diabsenin. absenin sama gue. Em, Pertama nanggepin soal nama tadi ya. Saya pikir kenapa nama harus dirubah dulu ya. Nama itu kan terkait sama jati diri. Jadi kalau ngikut Tuhan memang jati diri kita harus berubah dulu gitu. Harus 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 benar-benar ngikutin kemauannya Tuhan ya, bukan kemauan sendiri. Itu intermezzo aja. Em, saya tuh terus terang datang tadi ya seperti biasa telat gitu ya. Tapi saya ngelihat yang tadi mungkin tinggal berapa slide terakhir yang soal nama ya. Kebetulan saya pas masuk udah yang nama, kemudian kesimpulan gitu. Di dalam kesimpulan ini ada terkadang ketaatan diperlukan tanpa perlu mengerti keseluruhan terlebih dahulu ya. Um, saya ngalamin banget dan setuju banget soal soal ini ya gitu. Ketika saya ikut pria sejati itu dalam grup dalam kelompok kita kita sharing diskusi mengenai mendengar ya kan pentingnya pentingnya mendengar gitu. Jadi em, mendengarkan istri gitu kan ya. Kita benar-benar diskusi itu di dalam gimana sih apa namanya mendengar itu gimana gitu. Dan mendengar itu ketika saya praktekkan waktu itu em, mungkin sekilas beberapa mungkin udah tahu atau ya banyak juga yang belum gitu ya. Dulu saya ikut pria sejati itu kan karena benar-benar udah diambang cerai lah sama istri. Itu ya dengan keegoisan masing-masing. Dan saya waktu itu baru saja tuh ketahuan gitu, ketahuan dan mengaku bahwa saya dulu jajan gitu ya, pijat plus plus. Tentunya menyakiti hati istri dan kita ya ribut-ribut lah gitu. Nah, di situ saya praktekkan mendengar ya. Jadi udah dasarnya ketahuan, dasarnya cowok masih masih membela diri gitu kan. Saya kan bilang bahwa apa namanya? Saya kecemplung itu tuh karena dulu juga lagi kepahitan sama istri, jadi cari pelampiasan gitu. Istilahnya masih membela diri lah. Nah, jadi setiap kali ribut, tiap kali dia ungkit, pembelaan itu masih keluar. Sampai suatu saat saya apa namanya
dia masih ngungkit-ngungkit lagi, biasa gitu ya, namanya orang masih sakit hati juga. Saya putuskan, saya mendengar, saya diam. Nah, ketika saya diam, ternyata impact-nya beda gitu. Jadi arah arah keributannya beda gitu. Ternyata disitulah baru saya mulai bisa mendengar ya gitu. Eh, dan itu kalau kaitannya dengan nomor satu tadi juga taat ya. Saya terus terang selama ini nggak pernah terpikir bahwa dia begitu tuh bisa bisa bikin impact gitu. Menurut saya selalu harus ngomongin gitu, harus 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 apa namanya, ya harus bicara lah gitu. Kan cowok biasa ya, kalau kalau dengar gitu logika kita langsung main, langsung pengen ngomong gitu kan. Tapi ternyata dengan diem dan mendengar hasilnya beda gitu. Dan semenjak itu ya sesekali kalau lagi ingat gitu ya, saya akan praktekin gitu. Karena sulit sulit untuk ketika lagi ribut gitu ya, bisa diam untuk mendengar tuh sulit terus terang. Nah, mungkin itu sedikit saya sharing gitu, gimana kalau ternyata begitu kita ikutin tanpa kita mengerti terlebih dahulu, kita taat dan ikutin, hasilnya bisa bisa totally beda. Itu aja dari saya. Thank you. Ya, bro. Thank you, bro. Oke, udah semua ini. Siapa lagi? Ah, Heru. Bro, Shalom pagi. pagi. Top. Wis, udah Abraham mulai, Indra bro, udah Abraham berubah. Indra. Top. Mantap. Nggak ada Ya, betul sebenarnya tuh tuh ini. masih ada Indra Pak Abraham. Tiga lo pasti belum tuh. Eh, banyak sih pelajaran memang sih apa. eh, kalau saya sih malah tidak suka sih saat tahu nama baptis Abraham juga. Itu bikin saya, aduh ya, kok kenapa ya? Karena ya ngerti perjalanannya ya akan seperti Abraham ini memang berat, harus mendamaikan keluarga, mendamaikan apapun